Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kristina, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Makatijaya, Kabupaten Banyuasin. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Gita Desilawati, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Makatijaya. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Gita hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya Bu, kalau kabarnya baik. Baik Bu ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya akan mengunjungi kelas Ibu untuk melakukan pengamatan atau supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik Ibu, selain itu dengan praobservasi ini juga kita mengharapkan agar Ibu lebih siap Bu, untuk melakukan pembelajaran nanti di kelas. Baiklah Bu, sebelumnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama ya Bu, apa Bu tujuan dari yang pertama ya Bu, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baiklah Bu, berdasarkan rancangan yang sudah saya buat ini, saya tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Itu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan informasi pada teks iklan. Yang kedua itu, siswa dapat menginterpretasikan pesan yang ada dalam sebuah iklan komersil. Baik Ibu, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai pada kegiatan supervisi nanti. Dan bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan apa saja yang ingin dicapai? Untuk area pengembangannya di sini saya menggunakan pengembangan pada pengetahuannya dan keterampilan. Pengembangan pengetahuannya itu tentang teks iklan itu sendiri. Kalau pengembangan keterampilan itu menyimak sebuah iklan. Nah, di sini saya juga mengembangkan topik keteraturan pelaksanaan kelas Bu. Yang mana di situ saya akan menyebutkan nama siswa satu persatu, terus saya mengingatkan siswa tentang kesepakatan kelasnya, dan membagi kelompok diskusinya yang akan saya bimbing. Baik ya Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu pada fokus pengetahuan pada teks iklannya, kemudian keterampilan menyimak ya Bu. Kemudian saya lihat juga tadi saya dengar Ibu akan melakukan pengembangan area pada perilaku untuk keteraturan kelas ya Bu ya. Baik Ibu, bagaimana nih Bu, selain dari area pengembangan ini, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin bisa dari strateginya Bu, model maupun metode yang Ibu lakukan di kelas. Baiklah, untuk strategi sendiri saya akan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Karena berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan pengetahuan awal terdidik, dan modelnya saya menggunakan model problem based learning. Dan metodenya sendiri diskusi kelompok yang nantinya masing-masing kelompok itu melakukan presentasi dan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Baik Bu ya, jadi rencana yang akan diterapkan di kelas berarti strategi ya Bu, strateginya berdiferensiasi ya Ibu. Baik, nanti mungkin saya akan mengamati apakah Ibu nanti akan melakukan berdiferensiasi konten atau proses maupun produk ya Bu ya. Kemudian Ibu juga tadi menyebutkan Ibu akan mengintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Ini luar biasa Bu ya. Menurut saya lebih tertarik lagi nih untuk melakukan supervisi di kelas Ibu ya Bu ya. Kayaknya lengkap sekali nih Bu. Kemudian Ibu juga menggunakan model PBL ya Bu, program basic learning. Artinya anak nanti akan memecahkan masalah ya Bu ya. Dan metode yang ingin Ibu gunakan, tadi saya menyimak Ibu menyebutkan akan menggunakan metode diskusi, kemudian akan melakukan presentasi ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian bagaimana Ibu dengan media pembelajarannya sendiri Ibu yang Ibu gunakan? Kalau media saya menggunakan video iklan Bu. Jadi
video iklan, dan mereka mungkin bisa mengeksplorasi sendiri nantinya di YouTube. Ya. Nah, terus ada LKPD, kemudian HP yang jelas. Ya, jadi untuk media Ibu menggunakan video, ya, video iklan yang akan Ibu kasih linknya ya, dan Ibu tampilkan juga mungkin ya. Kemudian tadi ada LKPD, ya. Kemudian alatnya Ibu menggunakan HP ya. Berarti Ibu sudah menggunakan feedback nih Bu ya. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, kapan nih Bu kegiatan pembelajaran ini akan Ibu lakukan? Untuk jadwalnya sendiri saya sesuai jam Ya. pada jam pelajaran saya pada hari Sabtu jam pertama dan kedua Di kelas berapa nih Bu? di kelas 86. Di kelas 8. Baik Bu ya, terima kasih Bu. Jadi nanti kita akan bertemu ya Bu. Saya akan mengunjungi kelas Ibu untuk melakukan supervisi pada hari Sabtu jam 1.2 di kelas 86 ya Bu. Nanti saya akan datang untuk melakukan supervisi, dan saya juga akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada proses pembelajaran ya Bu ya. Nah, kemudian nanti nih Bu, setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang nantinya kegiatan pasca observasi ini akan dihadiri oleh pengajar praktik Bu. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira Ibu dari percakapan kita di pra observasi ini apa yang sudah Ibu dapat dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini Bu? Yang sudah saya dapatkan, mungkin di sini saya mendapatkan gambaran dari untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari Sabtu nanti, tentang apa saja yang akan saya persiapkan, mungkin dari LKPD-nya, dari video-videonya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya, sudah bersedia nih mau berbincang-bincang dengan saya di kegiatan percakapan pra observasi. Nanti sampai bertemu kembali ya Bu di kegiatan supervisi di hari Sabtu nanti ya Bu ya. Baiklah, demikian kegiatan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat belajar pagi ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Alfian Yanti, Bena Andriansa, Nabi Fayan, Sifat Amulia, Siawan, Lainu Sifa Ramadhani, Made Akbar, Made Firman, Kisaul Faidia. Ini adalah kemarin aku baca materi apa? Berita. Kenapa? Iklan, slogan dan coba ibu mau nanya Kiki. Kiki pernah lihat iklan? Pernah lihat iklan Kiki? Pernah di mana Kiki? Di TV. Iklan apa yang pernah lihat? Iklan sampo. Iklan sampo. Coba yang dipelajari pokoknya. Pernah lihat iklan
Langsung diklik ya. Langsung diklik. Bisa boleh berdua dan kapal ya. Kalau kalian sekarang itu kalian udah jadi untuk apa sih kita datang ke Pak Islam? Nah mungkin kita tadi tanyanya ya, iklan ini dari Pak Terus YouTube terus ya bukan? Nah iklan ini sebenarnya digunakan untuk mempromosikan barang dan jasa. Ya, mempromosikan barang dan jasa. Hari ini kita belajar untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di iklan. Tapi satu kelompok 7 orang. Kita siapa? Berapa kelompok? Oke, coba satu kelompok 7 orang. Dapat coba ya, boleh dicoba, boleh. Kalau yang berada gabung ke kelompoknya contohnya kios, kalian semua ya. Ada tulisannya di halaman ketiga. Di situ nama produknya ada nggak? Nama produknya kios. Penjelasan tentang produknya ada apa? Ada. Yang mana? Cara mendapatkannya, cara belinya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kristina, CGP Angkatan 11, Kabupaten Banyuasin, instansi SMP Negeri 1 Makati Jaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Gita Desilawati selaku guru SMP Negeri 1 Makati Jaya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kami berdua didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Wiwi Dian Astuti MPD, berasal dari SMA Negeri 1 Banyuasin 1. Bagaimana Ibu kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Kristina. Bu Gita, kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Nah, Bu ya. Baik Bu Gita, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah sebelumnya kita melakukan kegiatan percakapan pra-observasi dan observasi kelas ya Ibu pada kegiatan sebelumnya di hari Sabtu kemarin ya Ibu. Baik Ibu, pada percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksikan hasil observasi yang telah dilaksanakan di kelas ya Ibu. Pada kegiatan pasca observasi ini Bu, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk merefleksikan kegiatan mengajar Ibu di kelas kemarin ya Ibu. Baik Ibu Gita, pertanyaan pertama Bu Gita. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas Ibu? Menurut saya pembelajaran di kelas kemarin tuh sudah cukup baik, sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Namun ada beberapa kayaknya Bu yang harus diperbaiki lagi. Baik Ibu ya. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua ya Ibu. Bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang kemarin ingin Ibu kembangkan dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran di kelas? Area pengembangan yang kemarin saya lakukan itu pada pengetahuan, itu pengetahuan teks iklan, terus keterampilan menyimak, sama area keteraturan kelas. Keteraturan kelas. Kemudian langkah-langkahnya apa aja Bu yang Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran? Baiklah Bu, area pengembangan yang saya lakukan itu pada bagian pengetahuan itu teks iklan, keterampilan menyimak, ya. Kemudian terus area pengembangan keteraturan kelas, terus di sini saya mengambil langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning. Ya, kemudian metodenya Ibu menggunakan metode diskusi kelompok ya Ibu. Ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya apakah pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini sudah sesuai Ibu dengan yang Ibu rencanakan dan apakah tujuannya sudah tercapai Ibu? Pembelajaran sudah tercapai Bu dan tujuannya juga sudah tercapai. Ya, baik Bu ya, jadi sudah sesuai dengan rencana di modul ajar Ibu ya, dan tujuan pembelajarannya pun sudah tercapai menurut Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya apa nih Bu yang menjadi kendala Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Mungkin kemarin tentang anak masih ada yang pasif ketika presentasi, sama waktu mengerjakannya Bu, masih ada yang pasif. Jadi beberapa yang aktif dan masih ada yang pasif. Ya, jadi kendala Ibu di kurang aktifnya anak pada saat berdiskusi kelompok ya Bu ya, dan berpresentasi mungkin ya, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, saya mau menyampaikan dulu hasil refleksi dari kegiatan observasi kelas yang sudah saya lakukan pada Ibu pada hari Sabtu sebelumnya ya Bu. Berdasarkan pengamatan saya di kelas nih Bu, setelah saya melakukan observasi di kelas pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, menurut saya pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat baik Ibu ya. Dengan menerapkan strategi diferensiasi pada konten dan proses yang saya lihat ya Ibu. Kemudian model pembelajaran juga sudah menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu PBL serta dengan metode berdiskusi kelompok ya Ibu.
Tujuan pembelajarannya pun saya lihat sudah tercapai. Dan kemudian ada saja nih sedikit saran nih Bu ya saya ya Bu, untuk strategi pembelajarannya berdiferensiasi sudah sangat baik ya Bu. Cuman mungkin bisa nih Bu ditambahkan dengan diferensiasi produknya Bu ya. Ya, produk yang nantinya mereka membuat karya yang sesuai dengan minat siswa seperti itu. Baik ya Bu, lanjut nih Bu. Pada pertanyaan berikutnya Bu, apa nih Bu solusi ke depannya yang akan Ibu coba untuk perbaikan pembelajaran kira-kira? Mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba menggunakan lebih banyak lagi media Bu, media Media pembelajaran, pembelajaran, ya. dan saya juga akan melakukan diferensiasi produk dari iklan itu tadi. Boleh ya Bu ya. Kemudian selanjutnya nih Bu, rencana Ibu akan merealisasikan planning ini atau rencana ini kapan nih Bu kira-kira? Ya secepatnya Bu, mungkin pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya Ibu ya. Jadi Ibu akan mencoba menerapkan diferensiasi produk dan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi ya Bu untuk memotivasi yang anak-anak yang masih pasif ini ya Bu. Baik Ibu, yang terakhir nih Bu, dari percakapan kita hari ini, di proses percakapan pasca observasi ini, apa nih Bu yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan percakapan kita ini? Nah, dari percakapan ini dan masukan yang Ibu Kristina kasih tadi, mungkin saya jadi tahu Bu kekurangan saya mengajar dan solusi apa yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, baik Bu ya. Baik Bu Gita, terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang telah diluangkan untuk melakukan kegiatan pasca observasi bersama saya. Dan baik Ibu Wiwi, mungkin Bu Wiwi bisa memberikan tanggapannya Bu untuk saya dari kegiatan percakapan pasca observasi ini Bu. Baik, terima kasih Bu Kristina. Saya sudah mendengarkan dan menyimak hasil namanya sharing ya antara Bu Kristina dengan Ibu Gita. Gita yang diobservasi sebagai rekan sejawat. Saya lihat Ibu Gita yang sudah diobservasi oleh Ibu Kristina sebagai observer ya sudah melaksanakan semua tahapan kegiatan observasi, mulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasinya, dan saat ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ketiga tahap observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan Ibu Gita itu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, gitu ya. Nah, untuk begitu juga dengan bagaimana nanti untuk merefleksikan apa-apa yang sudah Ibu Gita lakukan di kelas itu sudah dibicarakan dengan Bu Kristina tadi. Jadi saya rasa kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Gita bersama Ibu Kristina sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan observasi yang sudah diminta di LMS, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, sampai dengan pasca observasi. Itu aja. Terima kasih Bu Kristina. Baik, terima kasih Bu Wiwi untuk tanggapannya. Baiklah, demikian kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Kristina, CGP Angkatan 11, Kabupaten Banyuasin, instansi SMP Negeri 1 Makati Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.